Cari gadget murah berkualitas? Di Jagojetin aja. Gadget murah dan berkualitas hanya di jagojet.com. Jagoan gadget Indonesia. Ammar TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang terus-menerus Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Topik yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah tentang detik-detik wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dakwah telah sempurna, orang-orang masuk Islam dengan berbondong-bondong, ya, pertanda bahwasanya tugas Nabi sudah selesai. Allah berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Dan tatkala telah datang kemenangan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan engkau melihat orang-orang sudah masuk Islam dengan berbondong-bondong. Dan ini ayat ini atau surat ini, surat An-Nasr, adalah pemberitaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tugasnya sudah selesai sebagai seorang nabi. Dan ini menunjukkan Nabi akan meninggal dunia. Oleh karenanya di akhir ayat Allah menyuruh Nabi untuk beristighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Bertasbihlah dan beristighfarlah. Dan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di penghujung ibadah-ibadah yang beliau lakukan, beliau tutup dengan istighfar. Seperti salat, seperti haji, ya. Seperti salat malam, ya. Oleh karenanya surat ini dipahami oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya ini adalah pemberitahuan Allah kepada Rasulnya bahwasanya dia akan meninggal dunia, ajalnya telah dekat. Oleh karenanya di akhir-akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga melakukan hal-hal yang tidak biasanya sebagai isyarat kepada para sahabat bahwasanya dia merasakan firasat dia akan meninggal dunia. Seperti pada bulan Ramadan tahun 10 Hijriah, Rasulullah SAW wafat pada tahun 11 Hijriah bulan Rabiul Awal. Pada bulan Ramadan 10 Hijriah, Ramadan terakhir, biasanya Rasulullah SAW setiap Ramadan hanya beriktikaf 10 hari. Namun di tahun terakhir beliau mendapati bulan Ramadan, beliau iktikaf 20 hari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam." Adalah Rasulullah SAW kebiasaan beliau beriktikaf di bulan Ramadan selama 10 hari. Falamma kana al-'aamul ladzi qubida fihi i'takafa 20 yawman. Tatkala di tahun di mana beliau meninggal dunia, beliau i'tikaf selama 20 hari. Demikian juga Nabi pernah berkata kepada putrinya Fatimah, sehingga Fatimah pun menangis. Kata Nabi alaihi salam, "Inna Jibril kana yu'ariduni al-Qur'ana kulla sanatin marrah." Jibril alaihi salam mengajarkan Al-Qur'an kepadaku setiap tahun sekali. Wa innahu aradani al-'ama marratain. Namun tahun ini Jibril mengajariku 2 kali.
wala urahu illa hadara ajali. Menurutku ini pertanda bahwasanya ajalku telah tiba. Wa innaki awwalu ahli baiti lahaqan bi. Dan engkau wahai putriku Fatimah adalah keluargaku yang pertama kali menyusulku. Dan benar Fatimah setelah itu 6 bulan kemudian setelah wafatnya Nabi kemudian meninggal dunia. Kemudian tatkala Nabi melakukan haji, haji tersebut dikenal dengan Hajjatul Wada, yaitu haji perpisahan. Kenapa dikenal dengan Hajjatul Wada, haji perpisahan? Karena tatkala Nabi melaksanakan ibadah haji tersebut, Nabi mengisyaratkan bahwasanya dia akan berpisah dengan para sahabat. Nabi bersabda tatkala sedang haji, pada saat beliau melempar Jumratul Aqabah, kata beliau, "Lita'khudhu manasikakum." Hendaknya kalian mengambil tata cara manasik haji kalian. Fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi. Sungguhnya aku tidak tahu, bisa jadi aku tidak haji lagi setelah hajiku pada tahun ini. Demikian juga tatkala Nabi SAW pulang dari hajian, berjalan dari Mekah menuju kota Madinah, di tengah perjalanan Nabi SAW mampir di suatu tempat yang disebut dengan Khum, yaitu Ghadir Khum. Kemudian Nabi menjelaskan kepada para sahabat bahwasanya beliau akan meninggal dunia. Kata Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman fina khatiban. Suatu hari Rasulullah sallallahu berdiri berkhutbah kepada kami. Bima'in yud'a Khumman, di suatu tempat mata air yang namanya Khum. Baina Makkah wal Madinah, yang letaknya antara Makkah dan kota Madinah. Fa hamidallaha wa athna alaihi wa wa'adha wa dzakkar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah, menyanjung Allah, memberi peringatan, mengingatkan, memberi wejangan. Thumma qala, kemudian Nabi berkata, amma ba'du, ala ayyuhan nasu fa innama ana basharun yushiku an ya'tiya rasulu rabbi fa ujiba. Ketahuilah para sahabatku, sungguhnya aku hanyalah manusia dan sebentar lagi akan datang utusan Rabbku memanggilku dan aku akan memenuhi panggilan tersebut. Di awal bulan Safar tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW wafat, saya ulangi, pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ya. Jadi Muharram, Safar, kemudian apa? Rabiul Awal. Ya. Di awal bulan Safar tahun 11 Hijriah, beliau pergi menuju syuhada Uhud. Kemudian beliau melakukan salat untuk para syuhada Uhud. Uqbah bin Amir berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yauman fa shalla ala ahli Uhudin salatu alal mayyit. Rasulullah SAW keluar satu hari, kemudian beliau salat terhadap syuhada Uhud seperti salat beliau terhadap mayat, salat jenazah. Tsumman sarafa ilal mimbar. Kemudian beliau pun pulang balik ke Masjid Nabawi, kemudian naik di atas mimbar. Dalam riwayat, tsumma sa'idal mimbara kal muwaddi' lil ahya wal amwat. Kemudian beliau naik di atas mimbar seakan-akan beliau mengucapkan perpisahan bagi orang-orang yang hidup maupun orang-orang yang telah meninggal dunia. Dan beliau berkata, inni faratukum wa ana syahidun alaikum. Sungguhnya aku akan mendahului kalian, yaitu di telaga, menanti kedatangan kalian. Aku lebih dahulu daripada kalian di telaga. Wa ana syahidun alaikum, dan aku akan menjadi saksi bagi kalian. Wa inni wallahi la anzuru ila haudhi al-an, dan sungguh demi Allah aku sekarang sedang melihat telagaku. Dan ini ucapan ini isyarat, dan Nabi ucapkan kepada para sahabat bahwasanya seakan-akan dia akan meninggal, dan tidak perlu khawatir karena Nabi akan mendahului para sahabat menanti mereka di telaga beliau alaihi salatu wasalam. Kata Uqbah bin Amir, "Fakanat akhir ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbar." Itulah terakhir saya lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar. Di suatu malam, di pertengahan malam, Rasulullah SAW keluar menuju kuburan Baqi untuk mohonkan ampunan bagi mereka. Kata Rasulullah SAW, "Inni qad umirtu an astaghfira li ahli al-Baqi." Sungguhnya aku telah diperintahkan oleh Allah untuk mohon ampunan bagi orang-orang yang dikubur di Baqi. Beliau berkata kepada ahlul Baqi, "Assalamu alaikum ya ahlal maqabir." Keselamatan bagi kalian wahai para penghuni kuburan Baqi. Liyahni lakum ma asbahtum fihi mimma asbaha fihi nas. Selamat atas apa yang kalian alami pada saat ini, ya, daripada kondisi, ya, mimma asbaha fihi nas, daripada kondisi orang-orang sekarang. Lau ta'lamuna ma najjakumullahu minhu. Seandainya kalian tahu kalian telah diselamatkan oleh Allah dari fitnah-fitnah. Aqbalatil fitanu ka qita'il lailil muzlim yatba'u awwaluha akhiraha, al-akhiratu syarrun minal ula. Sungguhnya fitnah telah datang seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita,
yang awal diikuti oleh yang akhir, dan yang lebih terakhir lebih parah daripada yang awal. Seakan-akan Nabi berkata, kalian selamat kalian wahai para penghuni kuburan Baqi. Kenapa kalian sudah meninggal? Sementara orang-orang sekarang berhadapan dengan fitnah-fitnah yang berdatangan, seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Semakin lama semakin parah fitnah tersebut, sementara kalian sudah selamat. Kemudian Nabi berkata, inni qad utitu mafatiha khazainid dunya. Aku telah diberikan kunci-kunci perbendaharaan dunia. Wal khulda fiha, dan aku boleh untuk kekal di dunia ini. Tsummal jannah, kemudian aku masuk surga. Allah kasih pilihan. Nabi diberi pilihan. Jadi orang kaya raya, memiliki perbendaharaan dunia, kemudian kekal di dunia, kemudian meninggal masuk surga. Wa khuyirtu baina dzalik wa baina liqa'i rabbi azza wa jalla wal jannah. Dan aku disuruh milih, apakah milih kekal di dunia kaya raya kemudian masuk surga, atau milih segera bertemu Allah Subhanahu wa taala. Laqad ikhtartu liqa'a rabbi wal jannah. Aku milih untuk segera bertemu dengan Rabbku dan masuk surga. Awal beliau sakit di akhir bulan Safar tahun 11 Hijriah. Rasulullah SAW menghadiri penguburan jenazah seorang sahabat di Baqi. Ketika beliau kembali dari ngelayat jenazah tersebut, beliau merasakan pusing di kepalanya dan panas mulai merambat pada sekujur tubuhnya. Sampai-sampai para sahabat merasakan betapa panas tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah berkata, "Raja'a ilayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin min janazatin min al-Baqi." Suatu hari Rasulullah sallam setelah menghadiri pemakaman jenazah di Baqi, Rasulullah sallam balik pulang ke rumah Aisyah. Wa ana ajidu sudaan, dan aku sedang pusing kepala, kata Aisyah. Aisyah lagi sakit. Wa ana aqul wa ra'sa, waktu ketemu dengan Nabi, Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, sakit kepalaku. Wa ra'sa. Apa kata Nabi SAW? Bal ana ya Aisyah tu wa ra'sa. Justru saya yang sakit kepala, wahai Aisyah. Kemudian Nabi berkata kepada Aisyah, Rasulullah dalam kondisi sakit kepala. Tapi dia adalah seorang suami yang sangat mulia. Dalam kondisi sakit, tetap bercanda dengan istrinya. Dalam kondisi sakit, tetap senyum kepada istrinya. Ya. Beliau berkata, wa ma dharraki law mutti qabli. Faghassaltuki wa kafantuki wa sallaitu alayki wa dafantuki. Wahai Aisyah, apa masalahnya kalau kau meninggal sebelum aku? Kalau kau meninggal, aku tinggal memandikan engkau, aku kafankan engkau, aku salatkan engkau, aku kuburkan engkau. Fakultu, kata Aisyah, mengomentari perkataan Nabi. Nabi bercanda. Kemudian Aisyah berkata, la ka'anni bika wallahi law fa'alta dhalik la raja'ta ila baiti fa arasta fihi bi ba'dhi nisa'ika. Kalau aku meninggal ya Rasulullah, seakan-akan aku lihat kalau aku meninggal, kemudian engkau kuburkan aku, kemudian kau pulang, terus kau datangkan istrimu yang lain tidur di tempat tidurku. Qalat fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu tersenyum kepada Aisyah. Thumma budi'a fi waj'i alladhi mata fihi. Itulah awal beliau sakit yang tiada berhenti sampai akhirnya beliau meninggal dunia. Lihatlah bagaimana akhlak yang mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam kondisi sakit pun dia masih bercanda dengan istrinya, masih tersenyum dengan istrinya. Tidak sebagian kita kalau sudah sakit marah-marah melulu. Istri dimarah, anak dimarah, ya, murid dimarah, ustaz juga dimarah. Lihat Nabi SAW dengan penuh kesabaran tetap tersenyum kepada istrinya padahal beliau dalam kondisi sakit. Nabi solat bersama para sahabat dalam keadaan sakit selama 11 hari. Dan beliau sakit sebelum meninggal selama 13 hari menurut pendapat mayoritas ulama. Meskipun sakit, ya, 11 hari Nabi tetap mengimami para sahabat. Sehingga tatkala sakit beliau sudah sangat parah, beliau tidak bisa lagi mengimami para sahabat, baru diimami oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Bagaimana minggu terakhir sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah SAW wafat hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Penyakit Rasulullah SAW semakin berat dan beliau ingin menetap dirawat di rumah salah satu istri beliau saja, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena meskipun beliau sakit, beliau tetap berusaha menjalankan kewajiban beliau, yaitu jatah giliran nginap tetap beliau kerjakan. Malam ini nginap di rumah istri yang mana, malam berikut di rumah istri yang mana. Tapi itu berat bagi Nabi. Ya, karena harus berpindah-pindah dari rumah satu ke rumah yang lain. Maka Nabi, ya, ingin dirawat satu rumah saja, dan dia ingin dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Oleh karenanya, tatkala beliau sakit, beliau berkata, "Aina ana godan? Aina ana godan?" Besok saya di rumah siapa?
besok saya di rumah siapa? Yuridu yauma Aisyah. Beliau ingin ya agar segera bertemu dengan jatah nginap di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sampai akhirnya Nabi minta izin kepada istri-istrinya yang lain, akhirnya mereka semua mengizinkan agar Nabi dirawat di rumah siapa? Aisyah. Istri-istri Nabi juga pengertian. Mereka tahu bahwasanya Nabi yang paling dicintai oleh Nabi di antara mereka adalah siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Suaminya lagi sakit, ingin di rumah Aisyah, mereka tidak kemudian ribut, tidak kemudian ya menampakkan kecemburuan dan yang lainnya, mereka biarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menginap di rumah Aisyah. Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah berkata, "Awwalu mashtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti Maimunah." Pertama kali Rasulullah SAW sakit di rumahnya Maimunah. Fasta'dzana azwajahu an yumarradha fi baitiha wa adhinna lahu qalat. Maka akhirnya Rasulullah SAW minta izin agar bisa dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka istri-istri Nabi pun mengizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja wa yadun lahu ala al-Fadl bin Abbas wa yadun lahu ala rajulin akhar wa huwa yakhuttu bi rijlaihi fil ardi. Maka Nabi pun keluar dari rumah Maimunah, tangan satunya dibopong oleh Fadl bin Abbas, tangan satunya dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Mereka berdua memopong Nabi menuju rumah Aisyah, sementara Nabi tidak kuat, kaki beliau terseret-seret di tanah. Beliau sudah tidak bisa berjalan. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi dirawat di rumah Aisyah. Mulailah para sahabat berdatangan menjenguk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang menjenguk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aq." Aku menjenguk Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sakit. Fa wada'tu yadi alaihi. Aku letakkan tanganku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa wajadtu harrahu baina yadayya fawqa al-lihaf. Aku dapati rasa panas di atas selimut. Jadi Nabi panas, kemudian didemam, kemudian diletakkan selimut di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id Al-Khudri menyentuh selimut tersebut, terasa sangat panas. Panas Nabi luar biasa sampai menembus selimut yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fakultu, aku berkata, "Ya Rasulullah, ma ashaddaha alaik." Ya Rasulullah, betapa berat sakitmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna kadzalik yudha'afu lanal bala wa yudha'afu lanal ajr." Demikianlah para nabi. Cobaan dilipat gandakan bagi kami dan pahala juga dilipat gandakan bagi kami. Ibnu Mas'ud juga menyenguk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aq." Aku datang menyenguk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi dalam kondisi sakit. Fakultu ya Rasulullah, aku berkata, "Wahai Rasulullah, innaka latu'aku wa'kan syadidan." Sungguhnya engkau sakit, demammu sangat parah. Qala, kata Nabi, "Ajal." Memang benar, inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Demamku 2 kali lipat seperti demam kalian 2 kali lipat. Qultu dzalika anna laka ajrain. Apakah sakitmu parah 2 kali lipat, double karena engkau mendapatkan 2 pahala? Qala ajal, iya, dzalika kadzalik, demikianlah. Ma min muslimin yusibuhu adan syaukatun fama fawqaha illa kafarallahu biha sayyiatihi kama tahuttu syajaratu waraqaha. Kemudian kata Nabi, tidaklah seorang muslim ditimpa dengan suatu gangguan, apakah duri atau yang lebih daripada itu, kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, biasanya Nabi meruqyah dirinya sendiri. Namun Nabi tidak kuat lagi untuk meruqyah dirinya sendiri. Maka diruqyah oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza syaka yaqra'u ala nafsihi bil mu'awwidzat wa yanfuth." Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau sakit, beliau meruqyah diri beliau sendiri dengan membaca mu'awwidzat, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian beliau meniupkan pada tubuh beliau. Falamma ishtadda waj'uhu, tatkala penyakitnya sangat parah, kuntu aqra'u alaihi, aku yang baca, wa amsahu biyadihi raja'a barakatiha, tapi aku mengusapkan tangan Nabi di tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berharap keberkahan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kondisi Nabi sangat parah sampai membaca Quran sendiri pun sangat sulit. 5 hari sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hari Rabu. Hari Rabu ya. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Apa yang terjadi pada hari Rabu? 5 hari sebelum wafat di hari Rabu, demam menyerang seluruh tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga sakitnya pun semakin parah dan beliau pingsan karena panas yang luar biasa.
Ketika beliau sadar, beliau berkata, hariku alayya min sab'i qirab lam tuhlal awqiyatuhunna la'alli ahadu ilan nas. Kata Nabi, siramkanlah kepadaku dari 7 kantong air yang belum dibuka talinya. Dulu sempat air terbuat terkadang dari kulit ya, sehingga perlu ditutup di atasnya. Kata Nabi, ambilkan aku 7 tempat air. Gabungkan kemudian siramkanlah kepadaku, tapi tempat air tersebut belum dibuka tutupnya. Semoga aku bisa menemui orang-orang. Aisyah berkata, wa ujlisa fi mikhdabin li Hafsah. Kemudian Nabi pun diletakkan di atas mikhdab. Mikhdab itu adalah tempat untuk mencuci, semacam bak ya, yang besar. Nabi diletakkan di situ ya. Kemudian mereka pun memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma tafiqna nasubbu alaihi tilk. Lalu kami pun mengambil air, kami tumpahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta tafiqa yushiru ilaina. Sampai Nabi kemudian mengisyaratkan sudah. Ngomong sudah agak sulit, Nabi suruh berhenti. Tsumma kharaja ilan nas. Nabi merasa agak segar, kemudian Nabi keluar menuju orang-orang. Ibnu Abbas berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradhihi alladhi mata fihi bimalhafatin qad asaba bi asabatin dasma. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar bertemu dengan para sahabat. Nabi pakai selimut, beliau demam. Kemudian beliau memakai sorban, diikatkan kepalanya karena kepala beliau pusing. Diikat dengan sorban hitam. Hatta jalasa alal mimbar. Sampai kemudian Nabi duduk di atas mimbar. Tidak berdiri, Nabi duduk di atas mimbar. Fahamidallah wa asna alaihi. Kemudian Nabi muji Allah dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi berkata, "Amma ba'du, fa innan nasa yakthuruna wa yaqilul ansar." Wahai para sahabat, sungguhnya orang-orang kaum muslimin semakin banyak, sementara kaum Ansar semakin sedikit. Hatta yakunu fin nasi biminzalatil milah fi ta'am. Sampai kedudukan kaum Ansar dibandingkan orang-orang lain seperti garam yang ada di makanan. Faman waliya minkum syai'an yadhurru fihi qauman wa yanfa'u fihi akharin falyaqbal min muhsinihim wa yatajawaz an musiihim. Kata Nabi, barang siapa yang menjadi memegang urusan kaum muslimin di antara kalian, akhirnya dia memberi manfaat kepada sebagian orang dan memberi mudarat kepada yang lainnya, maka hendaknya dia menerima kebaikan kaum Ansar, dan kalau ada kaum Ansar yang salah maka maafkan. Di sini wasiat Nabi kepada para sahabat secara umum untuk perhatian terhadap kaum Ansar. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Fa kana akhiru majlisin jalasa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam." Itulah majlis terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam majlis tersebut, ya, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Nabi berbicara beberapa pembahasan ya atau wejangan-wejangan. Di antaranya waktu Rasulullah SAW duduk dalam majlis tersebut di atas mimbar, Nabi berkata, "Inna abdan khayyarahu Allahu baina an yu'tiyahu min zahratid dunya ma syaa wa baina ma indahu fakhtara ma indahu." Kata Nabi, ada seorang hamba diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih indahnya dunia, kekayaan dunia, atau memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba tersebut meninggalkan dunia dan memilih apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mendengar Nabi ngomong demikian, fabaka Abu Bakrin, Abu Bakar pun menangis. Abu Bakar paham, ini isyarat bahwasanya Nabi akan memilih surga dan Nabi akan meninggal dunia. Abu Bakar menangis. Fadainaka bi abaina wa ummahatina fa ajibna lahu. Kami menebus engkau dengan bapak kami dan ibu kami wahai Rasulullah. Dan dalam kondisi menangis Abu Bakar. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, kami heran dengan Abu Bakar. Orang-orang pun komentar, "Unzuru ila hadha syekh yukhbiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an 'abdin khayyarahu Allah baina an yu'tiyahu min zahratid dunya wa baina ma indahu wa huwa yaqul fadaina bi abaina wa ummahatina." Lihat orang tua ini aneh. Nabi mengabarkan tentang seorang hamba yang Allah beri pilihan, ya, pilih dunia atau pilih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia milih pahala dari Allah, kemudian dia mengatakan, "Kami menebusmu wahai Rasulullah dengan ayah dan ibu kami." Kemudian menangis. Ada apa? Mereka heran, Abu Bakar menangis ya. Ternyata Abu Bakar ngerti bahwasanya yang dimaksud dengan hamba yang disuruh beri pilihan tersebut adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana Rasulullah sallallahu huwal mukhayyar. Ternyata Rasulullah sallallahu itulah sang hamba yang diberi pilihan, apakah tetap di dunia atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Abu Bakrin huwa a'lamana minhu. Dan Abu Bakar ternyata orang yang paling berilmu di antara kami tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna min amanin nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakrin." Ini Nabi ucapkan menjelang beliau wafat. Sungguhnya orang yang paling berjasa padaku dalam persahabatannya denganku dan berjasa dalam hartanya adalah Abu Bakar.
Walau kuntu muttakhidhan khalilan min ummati, latakhadhtu Abu Bakrin. Kalau saya boleh mengambil kekasih khalil dari umatku, aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Illa khullatal Islam, tapi hanya persaudaraan sama Muslim. Ya, karena Nabi tidak boleh mengambil khalil selain Allah. Ya, Nabi mengatakan, Inna Allah attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalilan. Allah menjadikan aku kekasih sebagaimana Allah mengangkat Ibrahim sebagai kekasih Allah. Kalau saya boleh mengambil kekasih dari umatku, aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Namun tidak boleh. Tapi ini menunjukkan betapa besar cinta Nabi kepada Abu Bakar. Makanya Nabi sebutkan, orang yang paling berjasa padaku adalah Abu Bakar. Dan sahabat semua mendengar. Kemudian Nabi berkata, La yabqayanna fil masjid khawkhatun illa khawkhatu Abi Bakar. Tidak ada yang boleh tersisa di masjid, pintu kecil yang langsung masuk ke Masjid Nabawi, kecuali ditutup, semuanya ditutup kecuali pintunya Abu Bakar. Jadi dahulu Masjid Nabawi, di dinding-dinding tersebut ada sebagian rumah sahabat yang langsung masuk menuju ke Masjid Nabawi. Seperti rumah Nabi, ada pintu Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain. Kata Nabi, semuanya tutup. Tidak ada pintu lagi langsung sambung ke masjid kecuali rumahnya siapa? Abu Bakar. Ini isyarat bahwasanya Abu Bakar akan menjadi apa? Khalifah. Ya, karena dia harus ke masjid dan harus ada pintu yang langsung nyambung ke Masjid Nabawi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Marra Abu Bakrin wal Abbas radhiyallahu anhuma. Suatu hari Abu Bakar dan Al Abbas bi majlisin min majlisil Ansar wa hum yabkun. Mereka melewati orang-orang Ansar sedang kumpul dan mereka dalam kondisi menangis. Qala ma yubkikum? Abu Bakar berkata, apa yang buat kalian menangis wahai kaum Ansar? Qalu dzakarna majlisan Nabi sallallahu alaihi wasallam minna. Kami rindu dengan majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingat Nabi selalu di sini, memberikan wejangan, memberikan nasihat, dan mereka kehilangan itu semua sehingga mereka pun menangis. Maka fadakhala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhbarahu. Maka Abu Bakar datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia kabarkan tentang kondisi kaum Ansar. Fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah di antara sebab kenapa Nabi ingin keluar tadi. Minta segera mandi agar beliau keluar, agar beliau bertemu dengan kaum Ansar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun keluar, kemudian dia pun mengikatkan kain di kepalanya karena beliau pusing. Fasa'idal mimbar, kemudian Nabi di atas mimbar. Kata Anas bin Malik, walam yas'atuhu ba'da dzalikal yaum, dan Nabi tidak pernah naik ke mimbar tersebut setelah itu. Itu naik, beliau terakhir naik di atas mimbar. Fahamidallah wa asna alaihi. Tatkala beliau duduk di atas mimbar, beliau memuji Allah, menyanjung Allah, kemudian beliau berkata, usikum bil ansar fa innahum karishi wa aibati wa qad qadaw alladhi alaihim wa baqiya alladhi lahum faqbalu min muhsinihim wa tajawazu an musiihim. Kata Nabi, aku wasiatkan kepada kalian wahai para sahabatku untuk berbuat baik kepada kaum Ansar. Sungguhnya mereka adalah orang-orang spesialku, orang-orang khususku. Mereka telah menjalankan kewajiban mereka. Sekarang mereka tinggal menerima ya pahala mereka. Artinya apa? Kaum Ansar waktu mereka melakukan bai'atul Aqabah di Mekah, mereka berjanji, ya Rasulullah, berhijrahlah ke tempat kami. Kami akan membela engkau sebagaimana kami membela diri kami, membela istri kami, membela anak-anak kami. Dan itu benar-benar dilakukan oleh kaum Ansar. Maka Nabi kemudian berhijrah dan benar-benar kaum Ansar melindungi Nabi. Dalam peperangan mereka rela mati demi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi ingatkan, sungguhnya kaum Ansar telah menjalankan kewajiban mereka. Tinggal sekarang mereka menanti pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai para sahabatku, terimalah orang yang baik di antara mereka dan maafkanlah kalau ada yang salah di antara kaum Ansar. 4 hari sebelum wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hari Kamis. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaumul khamis wa ma yaumul khamis. Hari Kamis. Apakah yang terjadi pada hari Kamis? Tsumma baka. Kemudian Ibnu Abbas pun menangis, hatta khadaba dam'uhu al-hasba. Sampai air matanya bercucuran sampai membasahi ya kerikil atau pasir yang ada di bawah beliau. Faqala, kemudian beliau bercerita, ishtadda bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waj'uhu yaumal khamis. Pada hari Kamis, penyakit Nabi semakin parah. Kemudian Nabi berkata, "Ituni bi kitabin aktubu lakum kitaban lan tadhillu ba'dahu abadan." Datanglah kepadaku suatu kitab atau tulisan, aku akan menuliskan bagi kalian suatu wasiat, kalian tidak akan tersesat setelah itu selamanya. Fatanaza'u wa la yanbaghi inda nabiyyin tanazu'. Tatkala Nabi minta didatangkan catatan untuk mencatat sesuatu, para sahabat yang lagi menyuruh Nabi berselisih. Kata Ibnu Abbas, tidak pantas ada perselisihan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar
waktu itu berkata, "Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ghalabahul waja." Nabi sedang sakit. Wa indana kitabun. Kitabullah hasbuna, dan di kita ada Al-Qur'an, sudah cukup, enggak usah ambil catatan. Fakhtalafu wa kathura lagat. Maka para sahabat ambil catatan, Nabi ingin catat. Kata Umar, enggak usah. Sudah ada Al-Qur'an, ngapain repot-repotin Nabi? Nabi sedang sakit. Kasihan. Suruh datangkan catatan, dia nyatat lagi. Umar kasihan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga terjadi perselisihan. Kemudian Nabi berkata, "Qumu anni wala yanbaghi indi tanazu'." Kata Nabi, "Pergilah kalian dariku, saya tidak ingin ada perselisihan di sisiku." Fa kharaja Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kemudian keluar. Dia bercerita, dia berkata, "Innar raziyah kullar raziyah ma hala baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam baina kitabihi." Musibah dan musibah adalah menghalangi Nabi untuk mencatat sesuatu. Ini hadis ini dijadikan oleh orang Syiah Rafidhah untuk mencela Umar. Kata mereka, Nabi sedang sakit, ingin mencatat sesuatu, mungkin ingin tulis setelah saya mati yang jadi khalifah adalah Ali, tapi ternyata Umar melarang-larang. Ya, Umar melarang-larang. Namun para ulama sudah membantah hal ini, ya. Karena apa? Karena sudah kebiasaan Umar, ya. Dia beristihad di hadapan Nabi dan istihad beliau sering benar. Ya, contoh, waktu masalah hijab, Umar berkata, "Ya Rasulullah, uhjub nisa'aka." Ya Rasulullah, hijabilah istri-istrimu. Waktu belum turun ayat tentang jilbab. Tapi Nabi tidak menghijab istri-istrinya. Ternyata Allah turunkan ayat tentang wajibnya apa? Jilbab. Sepakat dengan ide Umar. Waktu perang Badar, Nabi menawan puluhan orang dari orang-orang Quraisy. Kemudian Nabi diskusi dengan Umar, dengan Abu Bakar. Apa yang kita lakukan dengan tawan ini? Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, kita minta tebusan dari orang-orang Mekah agar menebus tawanan-tawanan ini." Kata Umar, "Tidak ya Rasulullah, hendaknya kita bunuh mereka. Biarkan Ali bunuh Aqil, masing-masing bunuh saudara terdekatnya dari tawanan tersebut." Ya, kata Umar demikian. Akhirnya Rasulullah SAW dan Abu Bakar menjalankan ide mereka dan meninggalkan ide Umar. Maka Allah turunkan ayat menegur Nabi SAW. "Ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yudkhina fil ard." Tidak pantas bagi Nabi untuk memiliki tawanan. Ditegur oleh Allah. Nabi dan Abu Bakar menangis. Ternyata Allah lebih setuju dengan idenya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Demikian juga waktu Umar melihat makam Ibrahim, kata Umar, bagaimana kalau dijadikan tempat salat? Allah menurunkan firman-Nya, "Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla." Jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat salat. Sampai Ibnul Mulaqqin dalam kitabnya Tawdih menyebutkan ada 8 tempat Allah sepakat dengan idenya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di antaranya juga waktu Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia. Rasulullah datang ingin solatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Umar tegur, "Ya Rasulullah, jangan ya Rasul, dia orang munafik, jangan solatkan dia." Kata Nabi, "Saya solatkan." Nabi solatkan, para sahabat jadi solat jenazah. Allahu Akbar, mereka solat. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabri." Janganlah engkau solatkan seorang pun yang mati di antara mereka. Allah setuju dengan idenya siapa? Umar. Jadi biasa Umar beristihad, dan kali ini Nabi sedang sakit parah. Nabi ingin menulis sesuatu, Umar bilang, "Enggak usah, Nabi sakit, ngapain menyusahkan Nabi?" Ini dijadikan dalil oleh orang Syiah. Lihat Umar ini yang brengsek, harusnya Nabi nulis yang jadi khalifah siapa? Ali, ya. Kita bilang seandainya Nabi nulis, mungkin Nabi tulis yang jadi khalifah Abu Bakar. Faham? Ya, jadi kita bilang, oleh karena Ibnu Hajar menjelaskan, sikap Umar lebih benar daripada Ibnu Abbas. Tidak perlu. Kemudian kata Ibnu Hajar, kalau memang itu wajib untuk ditulis, maka Nabi tidak akan peduli dengan perkataan Umar. Pasti ada catatan, pasti Nabi tulis. Contohnya apa? Tatkala perjanjian Hudaybiyah. Waktu perjanjian Hudaybiyah, Nabi tanda tangan perjanjian Hudaybiyah. Umar datang protes. Ya, gencatan senjata antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Maka Umar berkata, "Ya Rasulullah, alaysa qatlana fil jannah wa qatlahum fin nar?" Ya Rasulullah, kenapa mengalah ya Rasulullah? Kita bikin perjanjian Hudaybiyah, tidak jadi umrah, umrahnya dibatalin, umrah tahun depan. Ngapain seperti ini? Bukankah kalau kita perang, kemudian kita mati, masuk surga? Wa qatlahum fin nar, kalau mereka mati mampus masuk neraka ya Rasulullah. Kata Rasulullah, benar. Alasna alal haq wa hum alal batil? Ya Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran, mereka di atas kebatilan? Kata Nabi, benar. Falima nu'tid daniyata fi dinina. Ngapain kita mengalah, kita perang aja. Tapi apakah Nabi membatalkan perjanjian Hudaybiyah? Tidak, dia tidak peduli dengan perkataan siapa?
Umar. Dan dia berkata, ini Rasulullah, aku utusan Allah. Karena itu wahyu. Karena itu wahyu dari Allah untuk menandatangani perjanjian apa? Hudaybiyah. Adapun waktu sakit, kalau itu memang harus Nabi tulis, maka Nabi tidak akan peduli dengan perkataan siapa? Umar. Ini menunjukkan Nabi beristihad dan Umar mengatakan tidak usah, tidak perlu. Ada Al-Quran, Nabi lagi sakit, jangan repot-repotkan Nabi. Bukan masalah kepemimpinan, enggak. Umar hanya kasihan lihat Nabi sedang sakit, kemudian mikir lagi, ambil tulisan. Seperti kita misalnya ada orang tua kita sakit, coba ambil, sudah tidak usah lah, sudah istirahat aja. Seperti itu kira-kira. Oleh karenanya pencelaan orang-orang Syiah terhadap Umar tidak benar. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun penyakit Nabi semakin parah, akan tapi beliau masih sempat menunaikan seluruh solatnya berjamaah jadi imam. Sampai pada hari Kamis terakhir Nabi jadi imam, yaitu solat maghrib. Solat isya sudah enggak bisa lagi. Kata Ummul Fadl, beliau berkata, "Sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bil mursalati urfa, thumma ma shalla lana ba'da hatta qabadahu Allah." Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam salat maghrib membaca surat wal mursalati urfa. Panjang atau tidak itu? Panjang salat maghrib ya. Bukan salat isya, salat apa? Maghrib. Dan Nabi dalam kondisi sakit masih baca surat apa? Wal mursalati urfa. Kemudian kata Ummul Fadl, kemudian Nabi tidak pernah lagi jadi imam setelah itu sampai Nabi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu isya Rasulullah SAW sudah tidak bisa lagi ke masjid, sangat parah. Namun beliau masih semangat untuk salat berjamaah. Beliau sakit tetap berjamaah. Ya. Lihat, kata Aisyah, "Thaqulan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal." Nabi kondisi semakin parah. Maka Nabi berkata, "Asallan nas, orang-orang sudah salat isya belum?" Qulna, istri-istri Nabi berkata. Jadi Nabi dirawat rumah Aisyah tapi istri-istrinya ngumpul. Istri-istrinya apa? Ngumpul merawat Nabi. Maka mereka berkata, "La hum yantadhirunak." Belum wahai Rasulullah. Mereka belum salat, masih menunggu engkau jadi imam. Kata Nabi saking semangatnya, "Dha'u li ma'an fil mikhdab." Ambilkan air di bak tadi. Saya ingin mandi. Maka Aisyah pun dengan istri-istri Nabi menyiapkan air. Faktasala, kemudian Nabi mandi. Fa dhahaba li anu'a fawqmiya alaih. Nabi berdiri hendak salat, Nabi pingsan. Kemudian beliau pingsan, tidak lama kemudian beliau sadar. Tsumma afaqa, kemudian beliau sadar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bertanya, "Asallan nas, orang-orang sudah salat isya belum?" Qulna la, kata istri-istri Nabi, belum. Hum yantadhirunaka ya Rasulullah. Mereka masih menunggumu keluar salat isya. Kata Nabi, "Dha'u li ma'an fil mikhdab." Ambilkan air, saya ingin mandi lagi. Maka mereka pun siapkan air, Nabi pun duduk di atas bak tersebut, Nabi kemudian mandi. Segar, Nabi berdiri ingin salat jadi imam, ugmiya alaih, Nabi pingsan lagi kedua kali. Kemudian Nabi sadar. Nabi bertanya lagi, "Orang-orang sudah salat belum?" Kata kami, "Belum." Mereka masih menunggumu wahai Rasulullah. Kata Nabi, "Dha'u li ma'an fil mikhdab." Ambil lagi air untukku. Diambil air, kemudian Nabi duduk di bak tersebut, fakta salah Nabi mandi. Kemudian beliau berdiri hendak salat, pingsan lagi, 3 kali pingsan. Semangat tetap untuk salat. Tatkala beliau sadar, beliau bertanya lagi, "Asallan nas?" Orang-orang sudah salat? Kata kami, "Belum." "Hum yantadhirunaka ya Rasulullah wan nasu uqufun fil masjid." Mereka masih menantimu ya Rasulullah. Mereka semua menunggumu di masjid. Yang tadhurun Nabi alaihi salatu wassalam di salatil isya al akhirah. Mereka nunggu Nabi untuk jadi imam salat isya. Lihat bagaimana semangat Nabi untuk tetap salat berjamaah. Sebagian kita baru sakit panu sudah tidak ke masjid ya. Ya akhi subhanallah. Ya. Nabi sampai pingsan bangun masih tetap ingin ke masjid. Apalagi dia semakin banyak belajar, semakin banyak dalil untuk tidak ke masjid. Taib. Fa arsala Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Abi Bakr bi an yasalla bin nas. Nabi kirim orang pergi ke Abu Bakar, suruh jadi imam. Fa'atahu Rasul, maka utusan Nabi datang kepada Abu Bakar. Kemudian dia berkata, "Inna Rasulullah sallam ya'muruka an tusalliya bin nas." Wahai Abu Bakar, Rasulullah sallam memerintahkanmu untuk jadi imam. Fakana Abu Bakr wa kana rajulan raqiqan. Abu Bakar orang yang sangat lembut, mudah menangis. Abu Bakar mengatakan dengan tawadhu'nya, "Ya Umar, shalli bin nas." Wahai Umar, engkau yang jadi imam. Umar suaranya keras, Abu Bakar sedikit-sedikit nangis. Faqala lahu Umar berkata, "Anta ahaqqu bidzalik, engkau lebih berhak untuk jadi imam." Fa shalla Abu Bakrin tilkal ayyam. Maka hari-hari tersebut Abu Bakar yang menjadi imam.
Dalam riwayat yang lain, Rasulullah berkata, "Muru Abu Bakrin falyusalli bin nas." Suruhlah Abu Bakar untuk jadi imam. Waktu Aisyah mendengar bapaknya disuruh jadi imam, Abu Bakar bapaknya siapa? Aisyah. Aisyah datang sama Nabi. Kata Aisyah, "Inna Abu Bakrin rajulun raqiq, idza qara'a ghalabahul buka." Ya Rasulullah, Abu Bakar itu orangnya lembut. Kalau baca Quran nanti nangis. Kalau nangis kan yang di belakang kurang dengar ya. Kurang pas jadi imam. Falau amarta ghairu Abi Bakar, coba kau suruh yang lain aja jadi imam. Rasulullah tetap ingin Abu Bakar jadi imam. Muruhu falyusalli, suruh Abu Bakar jadi imam. Kata Aisyah, ya Rasulullah, Abu Bakar tu gampang nangis. Tidak cocok jadi imam, suruh yang lain. Nabi berkata lagi, suruh Abu Bakar jadi imam. Aisyah ulang lagi, ya Rasulullah, bapakku mudah nangis. Jangan jadi imam. Kemudian Nabi mengomentari, muruhu falyusalli, suruh Abu Bakar jadi imam. Inna kunna sawahibu Yusuf. Kalian itu seperti wanita-wanita yang menggoda Yusuf. Apa maksudnya ini? Maksudnya, Aisyah jelaskan, saya jelaskan ya. Kata Aisyah, wallahi ma bi illa karahiyatu an yatasha'aman nas. Bukan apa-apa, saya tidak ingin bapakku jadi imam. Saya khawatir orang-orang akan mengatakan Abu Bakar menggantikan Nabi, ini adalah tanda sial Nabi akan meninggal. Jangan sampai Abu Bakar jadi imam, orang-orang, wah, kok imamnya Abu Bakar? Tanda Nabi tidak akan jadi imam lagi selama-lamanya. Bi awwali man yaqumu fi maqami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikhawatirkan oleh Aisyah. Jangan sampai orang akhirnya yatasya'a menganggap Abu Bakar pembawa sial. Begitu Abu Bakar jadi imam, Nabi sudah tidak akan jadi imam lagi selama-lamanya. Bukan karena apa-apa, bukan karena ingin menolak perintah Nabi. Makanya Nabi berkata, kalian itu seperti wanita-wanita yang menggoda siapa? Yusuf. Maksudnya apa? Maksudnya ya, wanita-wanita tersebut mengatakan sesuatu tapi punya tujuan lain. Mengatakan sesuatu tapi punya tujuan lain. Allah berfirman dalam surat Yusuf, wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsi qad shaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin falamma sami'at bimakrihinna. Kata Allah tatkala Zulaikha ya ketahuan merayu Yusuf, akhirnya ibu-ibu di negeri Mesir ngerumpiin siapa? Zulaikha, ngobrolin ya. Wa qala niswatun fil madinah imra'atul azizi turawidu fataha. Masa ada istri menteri ngerayu pembantunya? Inna lanaraha fi dhalalin mubin. Menurut kami dia itu sangat sesat. Masa bos ngerayu pembantu? Ini omongan ini sebenarnya ada tujuan. Tujuannya ingin lihat Yusuf, paham? Supaya mereka dipanggil, makanya Allah mengatakan setelah itu falamma sami'at bimakrihinna. Tatkala Zulaikha mendengar tentang makar mereka, Zulaikha tahu ini ibu-ibu ini ngomong-ngomong tapi dia punya tujuan lain. Tujuannya ingin lihat siapa? Yusuf. Jadi Nabi mengatakan, wahai Aisyah, engkau seperti wanita-wanita yang menggoda Yusuf. Maksudnya apa? Engkau ngomong bahwasanya bapakku mudah nangis tapi tujuanmu lain. Itu jangan sampai orang menganggap Abu Bakar sebagai pembawa sial, begitu jadi imam berarti Nabi tidak akan jadi imam lagi. Paham? Jadi ada sebagian ibu-ibu seperti itu. Ngomong yang lain hatinya apa? Lain. Baik. Maka hari itu Abu Bakar menjadi imam sebanyak 17 kali. Dan Nabi SAW masih hidup tatkala itu, yaitu salat Isya pada hari Kamis, salat subuh pada hari Senin, dan 15 waktu salat yang lainnya di antara hari-hari tersebut. Nah, Abu Bakar menjadi imam 17 kali, Nabi SAW baru kemudian meninggal dunia. Dan tidak ada yang pernah jadi imam waktu Nabi masih hidup di Masjid Nabawi, dan Nabi ada kecuali siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan ini semua isyarat bahwasanya Abu Bakar yang berhak menjadi khalifah setelah wafatnya Nabi SAW. Makanya para ulama ahlu sunnah khilaf, apakah Nabi mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah dalam bentuk isyarat atau dengan tegas? Sebagian ulama mengatakan dengan tegas. Buktinya apa? Nabi waktu sakit Abu Bakar disuruh jadi imam. Ya. Dan banyak hal-hal yang isyarat dari Nabi bahwasanya Abu Bakar yang berhak jadi imam. Tapi yang benar Nabi tidak pernah mentamsis, menyatakan dengan tegas. Hanya isyarat-isyarat saja. Ya. Waktu Nabi SAW sudah merasakan sakitnya parah, Nabi panggil Fatimah. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, da'an Nabi SAW Fatimata ibnatahu fi syakwahu alladhi qubidha fihi.
Nabi SAW memanggil putrinya Fatimah tatkala beliau sakit yang akhirnya beliau meninggal dunia. Maka Fatimah pun datang. Kata Aisyah, "Aqbalat Fatimah tamshi ka'anna misyataha masyun Nabi sallallahu alaihi wasallam." Fatimah pun datang masuk menemui Nabi, menemui bapaknya di rumah Aisyah. Kata Aisyah, seakan-akan jalannya persis seperti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara jalan Fatimah itu mirip dengan jalan siapa? Nabi. Karena Fatimah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi dalam kondisi sakit tetap menyambut putrinya. Beliau berkata, "Marhaban ya ibnati." Selamat datang wahai putriku. Thumma ajlasa an yaminihi aw an shimali. Kemudian dia pun mendudukan Fatimah di sisinya, sisi kanan atau sisi kiri. Thumma asarra ilaihi haditsan fabakat. Kemudian Nabi membisikkan sesuatu kepada Fatimah. Ada Aisyah, tapi Nabi membisikkan sesuatu kepada Fatimah. Akhirnya Fatimah pun menangis. Kemudian Nabi membisikkan lagi kepada Fatimah bisikan kedua. Fadhahikat. Kemudian Fatimah pun tertawa. Aisyah berkata, "Ma ra'aitu kal yaumi farahan aqraba min huznin." Aku tidak pernah melihat kondisi seperti ini. Baru saja menangis langsung apa? Tertawa. Kemudian aku bertanya kepada Fatimah, "Apa yang dibisikkan oleh Nabi SAW kepadamu?" Fatimah tidak mau jelaskan. Sampai akhirnya Rasulullah SAW meninggal dunia. Kata Fatimah, "Ma kuntu liufsiya sirra Rasulillah SAW hatta qubida Nabi SAW." Aku tidak akan membeberkan apa yang disampaikan Nabi oleh kepadaku sampai beliau meninggal dunia. Tatkala Nabi meninggal dunia, Aisyah tanya lagi. Maka Fatimah menjelaskan, pertama kali Nabi bisikan kepadaku, beliau berkata, "Inna Jibril kana yu'aridul Qur'an kulla sanatin marrah." Sungguhnya Jibril selalu mengajarkan Al-Quran kepadaku setiap tahun sekali. Nah, tahun ini Jibril mengajari aku 2 kali. Menurutku ini pertanda bahwasanya ajalku telah tiba. Wa innaki awwalu ahli baiti lahaqan bi, dan engkau adalah keluargaku yang pertama kali akan menyusulku. Fabakaitu, maka tatkala itu aku pun menangis. Waktu Nabi melihatku menangis, Nabi berkata, "Amma tardaina an takuni sayyidatan nisa'i ahli jannah?" Tidakkah kau suka wahai Fatimah engkau menjadi pemimpin wanita di surga? Fadhahiktu lidzalik, maka aku pun tertawa atau tersenyum mendengar pernyataan Nabi SAW. Saya tanya sama antum, ini hadis bahwasanya Fatimah adalah pemimpin wanita di surga. Yang meriwayatkan siapa? Aisyah radhiyallahu taala. Ini dalil bahwasanya hubungan antara Aisyah dengan Fatimah hubungan baik-baik. Kalau seandainya Aisyah benci sama Fatimah, Aisyah akan menyembunyikan hadis-hadis tentang keutamaan siapa? Fatimah. Tetapi Aisyah yang menceritakan kepada kita tentang rahasia ini. Bagaimana dia bertanya kepada Fatimah, dan kejadian itu yang hadir tidak banyak orang. Dan dia jelaskan kepada umat, kepada kita bahwasanya Fatimah sangat mulia. Bapaknya Nabi SAW pernah berkata, "Innaki sayyidatun nisa'i ahlil jannah." Engkau adalah pemimpin para wanita di surga. Radhiyallahu taala anha. Sudah isya belum? Sudah. Azan dulu aja. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita. 3 hari sebelum wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memberi wejangan agar seorang berbaik sangka kepada Allah ketika akan meninggal dunia. Jabir bin Abdullah berkata, "Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi bi 3." Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 hari sebelum beliau meninggal, beliau berkata, "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna." Janganlah sekali-sekali salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali dalam kondisi berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang tatkala akan meninggal, ya hendaknya dia berbaik sangka kepada Allah sebagaimana dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Aku tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Falyadhun 'abdi ma syaa. Maka hendaknya hambaku berprasangka apa yang dia kehendaki. In dhanna khairan falahu. Jika dia berprasangka baik, bagi dia kebaikan. Wa in dhanna syarran falahu. Kalau dia berprasangka buruk, bagi dia keburukan. Namun orang-orang yang tenggelam dalam maksiat, terkadang susah dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah berbaik sangka tatkala akan meninggal dunia. Karena seorang berusaha untuk menjaga ketakwaannya, menjaga keimanannya sehingga dia mampu untuk berbaik sangka tatkala akan meninggal dunia. 2 hari atau sehari sebelum wafat, yaitu pada hari Sabtu atau hari Ahad, Nabi merasakan penyakit pada dirinya berkurang, agak baikan. Beliau merasa agak baikan. Beliau keluar dengan dipapah oleh 2 orang untuk melaksanakan salat zuhur.
Aisyah bercerita, "Tsumma inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wajada min nafsihi khiffatan." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan ada rasa ringan dalam tubuhnya, yaitu merasa baikan. Fa kharaja baina rajulaini. Maka beliau pun keluar dipapah oleh dua orang. Ahaduma Al-Abbas li salati dhuhr. Salah satunya yang memapah Nabi adalah Al-Abbas bin Abdul Muttalib untuk salat zuhur. Wa Abu Bakrin yusalli bin nas, dan Abu Bakar jadi imam salat zuhur. Falamma ra'ahu Abu Bakrin dhahaba liyata'akhkhar. Tatkala Abu Bakar melihat Nabi datang, maka Abu Bakar pun hendak mundur jadi makmum agar Nabi yang jadi imam. Fa'auma'a ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam bi alla yata'akhkhar. Maka Nabi kasih isyarat enggak usah mundur. Tetap saja di depan jadi imam. Qala ajlisani ila jambihi. Nabi berkata kepada dua orang yang memapahnya, dudukkanlah aku di sisi Abu Bakar. Fa ajlasahu ila jambi Abi Bakar. Maka kemudian Nabi didudukkan di sisi Abu Bakar, itu sebelah kiri Abu Bakar. Qala faja'ala Abu Bakrin yusalli wa huwa ya'tammu bi salati Nabi sallallahu alaihi wasallam wan nasu bi salati Abi Bakrin. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'id. Maka jadi Nabi duduk, Abu Bakar berdiri. Nabi duduk, Abu Bakar berdiri. Abu Bakar, Nabi mengimami Abu Bakar mengimami para sahabat. Jadi kondisinya Nabi duduk, Abu Bakar berdiri. Nabi bermakmum kepada Abu Bakar bermakmum kepada Nabi, dan para sahabat bermakmum kepada siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Inilah salat jamaah terakhir yang dihadiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala di hari Ahad sebelum Nabi meninggal dunia, sehari sebelum beliau meninggal dunia, beliau memerdekakan budak-budaknya, menginfakkan seluruh hartanya. Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradhihi alladhi mata fihi. Nabi berkata tatkala beliau sakit yang akhirnya beliau meninggal dunia, ya Aisyah, ma fa'alati dhahabu? Wahai Aisyah, bagaimana tentang kepingan-kepingan emas? Faja'at ma bainal khamsah ila sab'ah aw thamani aw tis'ah. Maka ternyata masih ada sisa emas milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah pun mendatangkan 5 keping atau 7 keping atau 8 keping emas atau 9 keping emas. Faja'ala yuqallibuha bi yadihi. Lalu Nabi memegang kepingan-kepingan emas tersebut. Lalu Nabi membolak-balikkan kepingan-kepingan emas tersebut. Lalu Nabi berkata, "Ma dhannu Muhammadin billahi azza wa jalla law laqiyahu wa hadhi indahu anfikhiha." Bagaimana persangkaan Muhammad terhadap Allah jika Muhammad bertemu dengan Allah sementara harta-harta ini masih ada di tangannya? Kata Nabi, infakkanlah wahai Aisyah. Aisyah berkata, "Ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaran wala dirhaman wala syatan wala ba'iran wala awsa bi syai'in." Nabi waktu meninggal dunia tidak meninggalkan harta apapun. Tidak ada sekeping dinar, tidak ada sekeping dirham, tidak ada kambing, tidak ada unta, dan tidak berwasiat apapun. Bahkan Nabi SAW meninggal dunia dalam kondisi punya utang kepada seorang Yahudi. Tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah berkata, tufiya Rasulullah sallam wa dir'uhu marhunatun 'inda Yahudiyyin bi 30 sa'an min sya'ir. Rasulullah sallallahu meninggal dunia dalam kondisi dia menggadaikan baju perangnya di sisi seorang Yahudi. Untuk apa? Untuk berhutang atau untuk membeli 30 sa' gandum. Kata Ibnu Abbas, akhadahu ta'aman li ahlihi. Nabi SAW mengambil 30 sa'. 30 sa', satu sa' itu ukuran zakat, 30 ukuran zakat, fitrah, untuk memberi makan kepada keluarganya. Itulah hutang Nabi kepada seorang Yahudi. Kenapa Nabi berhutang kepada Yahudi? Para ulama menjelaskan karena Nabi SAW malu. Kalau Nabi berhutang kepada para sahabat, sahabat akan memberi, tanpa harus dibayar. Dan Nabi tidak ingin merepotkan apa? Sahabat. Mending dia berhutang kepada seorang Yahudi dan dia punya sesuatu untuk dia gadaikan, yaitu baju perangnya. Hari terakhir tatkala hari Senin. Anna Abu Bakr kana yusalli lahum fi wajhi Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi tufiya fihi. Abu Bakar selalu jadi imam tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Hatta idza kana yaumul Itsnain, tatkala hari terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup di atas muka bumi, yaitu hari Senin. Wa hum sufufun fi salat, yaitu mereka sedang salat subuh berjamaah. Fa kashafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sitral hujrah. Waktu para sahabat sedang salat subuh, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dalam rumah Aisyah membuka tirai
dari jendela di rumah Aisyah. Yanzuru ilaina. Kata Anas bin Malik, Nabi pun melihat kami sedang dalam saf, sedang salat. Wa huwa qa'imun ka'anna wajhahu waraqatu mushaf. Aku melihat Nabi seakan-akan wajah Nabi seperti lembaran mushaf. Thumma tabassama yadhhak. Kemudian Nabi pun tersenyum. Artinya Nabi pucat. Sangat bersih wajah beliau seperti lembaran mushaf. Kemudian Nabi melihat para sahabat salat subuh berjamaah dan Nabi tersenyum. Fahamamna an naftatina minal farah bi ru'yati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hampir-hampir kami batalkan salat tatkala kami melihat Nabi melihat kami dalam kondisi tersenyum. Para sahabat sangat gembira melihat Nabi tersenyum melihat mereka. Kata Anas, fahamamna an naftatina minal farah bi ru'yati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami ingin batalkan salat gara-gara gembira melihat Nabi tersenyum melihat kami. Fanaqasa Abu Bakar al-aqibai liyasil as-saf. Abu Bakar mau mundur, senang. Nabi mungkin mau keluar jadi imam. Abu Bakar pun mundur agar bergabung dengan saf. Wa dhanna anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharijun ila salat. Dia menyangka Nabi akan keluar jadi imam. Fa asyara ilaina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beri isyarat kepada kami, an atimmu salatakum. Artinya sempurnakanlah salat kalian, lanjutkan. Wa raqa sitra fatufiya min yaumihi. Kemudian dia pun menurunkan sitarnya dan dia meninggal pada hari tersebut. Kata sebagian ulama, ini adalah perkara yang sangat menyenangkan Nabi. Ini adalah kebahagiaan yang Allah berikan kepada Nabi sebelum Nabi meninggal. Pemandangan terindah yang dilihat oleh Nabi, yaitu murid-muridnya salat subuh berjamaah. Dan Nabi tersenyum melihat pemandangan indah tersebut. Beliau berhasil mendidik murid-muridnya. Muridnya salat subuh dan beliau melihat itu pemandangan terakhir terindah yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun masuk dalam rumahnya dan mulailah beliau semakin parah sakitnya. Fatimah radhiyallahu taala anha datang menemui ayahnya. Kata Anas bin Malik, "Lamma thaqula Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghasyahu." Tatkala penyakit Nabi semakin berat, kepayahan meliputi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat Fatimah alaiha salam, maka Fatimah berkata, "Wa karba abah." Kata Fatimah, ya, sungguh berat sakitmu wahai ayahanda. Nabi berkata kepada Fatimah, "Laisa ala abiki karbun ba'dal yaum." Tidak ada lagi kepayahan bagi ayahmu setelah ini. Ini kesulitan terakhir. Nabi sempat mengirim pasukan untuk menyerang Romawi dipimpin oleh Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan mereka sudah sempat berangkat dalam kondisi Nabi sakit menuju Mu'tah atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara anak buahnya pasukan tersebut di antaranya kaum Muhajirin, di antaranya ada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu keluar bersama pasukan tersebut. Tatkala mereka tiba di Al-Jurf itu kira-kira 9 kilo dari Masjid Nabawi. Ya. Kemudian mereka menunggu kabar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka mendengar kondisi Nabi semakin parah, akhirnya Usama balik. Mereka sudah pergi, mereka balik menuju ke kota Madinah dan Usama menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah sangat parah. Kata Usama, "Lamma thaqula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habattu wa habata an-nasu ma'ya ila al-Madinah." Tatkala Nabi penyakitnya semakin parah, aku pun turun dari Jurf balik menuju Madinah bersama sebagian orang. Fadakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Usama sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya juga, ya Zaid bin Harithah sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad asmata fala yatakallam. Nabi sudah sulit untuk berbicara. Dia melihat Usama dan dia tidak bisa berbicara. Yarfa'u yadayhi ila sama, summa yasubbuha alayya a'rifu annahu yad'uli. Waktu beliau melihat Usama datang, Nabi hanya mengangkat kedua tangannya, kemudian Nabi mengarahkan kepada Usama. Sudah tidak bisa berbicara, sulit. Usama paham Nabi mendoakan Usama radhiyallahu taala anhuma. Kemudian Nabi SAW semakin parah. Nabi berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, ma azalu ajidu alamat ta'am alladhi akaltu bi Khaybar." Ya Aisyah, aku masih mendapati bekas racun yang aku sempat makan di Khaybar. Fa hadza awanu wajadtu inqita'a abhari min dzalika sum. Sehingga saat ini aku merasakan urat nadiku akan terputus karena racun tersebut. Disebutkan oleh para sahabat di antaranya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Allah menghendaki Nabi SAW meninggal dalam kondisi mati syahid. Oleh karenanya Allah mentakdirkan Nabi makan racun pada tahun 7 Hijriah akibat wanita Yahudi yang meletakkan racun di kambing kemudian dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara sebab Nabi meninggal gara-gara racun tersebut yang bertahan 3 tahun atau 4 tahun
dalam tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada hari tersebut, hari Senin 12 Rabiul Awal, saatnya racun tersebut akhirnya memutuskan urat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi merasakan sangat demam yang sangat parah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, lamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi. Tatkala Nabi kondisi akan meninggal dunia, beliau mengambil kain kemudian beliau menutup wajah beliau karena demam, karena berat yang beliau rasakan. Fa idza tamma biha kasyafa, kalau beliau tutup wajah beliau sudah berat, beliau buka lagi. Susah bernapas, beliau buka lagi kain tersebut dari wajah beliau. Faqala wa huwa kadzalik, dalam kondisi demikian beliau berkata, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara, Allah melaknat orang-orang Yahudi Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'i masajida, karena mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah. Dan Nabi mengingatkan atas perbuatan mereka yang buruk. Dalam riwayat yang lain Aisyah berkata, Nabi waktu sakit beliau berkata, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Perhatikan laknat perkataan Nabi ini, laknat Allah terhadap Yahudi Nasrani diucapkan oleh Nabi menjelang Nabi wafat. Termasuk wasiat-wasiat terakhir Nabi sebelum beliau meninggal, mengingatkan umat jangan menjadikan masjid kuburan-kuburan orang-orang saleh, kuburan-kuburan para nabi sebagai apa? Sebagai masjid. Kata Aisyah, laula dzalik la abrazu qabrahu ghairu anni akhsha an yuttakhadha masjidan. Kalau bukan karena peringatan Nabi ini, tentu Nabi dikuburkan di luar, di Baqi sebagaimana sahabat yang lain. Tapi Nabi khawatir kalau dikuburkan di luar akan dijadikan tempat ibadah. Oleh karena di antara sebab kenapa Nabi dikuburkan di rumah Aisyah, dua sebabnya. Pertama, annal anbiya dufinu haitsu matu, para nabi dikuburkan di mana mereka meninggal dunia, dan Nabi meninggal di rumah Aisyah. Yang kedua, Nabi takut kuburannya dijadikan apa? Masjid, tempat ibadah. Akhirnya Nabi tidak dikuburkan di Baqi sebagaimana sahabat-sahabat yang lain. Di antara wasiat Nabi menjelang wafatnya untuk memperhatikan salat dan juga para budak. Anas berkata, kanat ammatu wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina hadarahul maut. Di antara wasiat Nabi yang sering Nabi ucapkan tatkala beliau akan meninggal dunia, as-salata wa ma malakat aymanukum, as-salata wa ma malakat aymanukum. Perhatikan salat kalian, perhatikan salat kalian, perhatikan budak-budak kalian, perhatikan budak-budak kalian. Nabi ingatkan jangan sampai kalian zalim kepada para budak. Oleh karenanya hati-hati, ini peringatan dari Nabi. Jangan sampai engkau meninggal dunia dalam kondisi berbuat zalim kepada orang lain. Anda yang jadi bos, yang punya pegawai, yang punya pekerja, hati-hati, jangan zalimi mereka. Nabi berkata, as-salata wa ma malakat aymanukum. Perhatikan salat dan perhatikan budak-budak kalian. Hatta ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yugharghiru biha sadruhu wa ma yakadu yufidhu biha lisanuhu. Nabi mengucapkan demikian sampai suaranya serak, hampir-hampir tidak bisa keluar dari dadanya. Nabi ucapkan itu menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Detik-detik kematian tiba, yaitu di waktu duha. Di waktu duha, Aisyah menyandarkan tubuh Nabi kepadanya. Dalam riwayat, Nabi meletakkan kepalanya di paha Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah, "Inna min ni'amillahi alayya," di antara anugerah Allah kepadaku, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tufiya fi baiti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di rumahku. Wa fi yaumi, wafat pas lagi jatah nginapku. Wa baina sahri wa nahri, yaitu di pangkuanku, antara dadaku dan leherku. Wa anna Allah jama'a baini riqi wa riqihi inda mautihi, dan Allah mengumpulkan liurnya dengan liurku tatkala beliau akan meninggal dunia. Aisyah menyebutkan berapa kenikmatan. Rasulullah meninggal di rumahnya. Rasulullah SAW meninggal pas jatah nginapnya di rumah Aisyah. Rasulullah meninggal di pangkuannya, dan Rasulullah SAW bercampur liur Nabi dengan liur Aisyah tatkala sebelum meninggal. Bagaimana ceritanya? Beliau cerita, dakhala alayya Abdurrahman wa biyadihi siwak. Tatkala Nabi akan meninggal dunia, Abdurrahman, saudaranya Aisyah, Abdurrahman bin Abi Bakar, menjenguk Nabi, masuk ke rumah Aisyah. Wa ana musnidatun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku sedang menyandarkan Rasulullah sallallahu kepadaku. Faraaituhu yanzuru ilaihi. Tiba-tiba Nabi perhatian terhadap Abdurrahman. Fa araftu annahu yuhibbus siwak. Ternyata Nabi sedang konsentrasi melihat siwaknya Abdurrahman. Fakultu akhudhuhu lak, maka aku keambilkan siwak tersebut untuk engkau. Fa asyara bi ra'sihi an-na'am. Nabi sudah susah untuk berbicara. Nabi hanya menganggukkan kepalanya. Fatanawaltuhu, aku pun mengambil siwak tersebut. Ya, kemudian ternyata Nabi berusaha bersiwak, keras siwak tersebut.
Fashtadda alaihi. Siwak tersebut keras. Kata Aisyah, "Ulayyinuhu lak?" Maukah aku lembutkan untukmu wahai Rasulullah? Fa asyara bi ra'sihi. Nabi menganggukkan kepalanya. Maka Aisyah pun menggigit-gigit siwak tersebut. Tadinya keras, digigit-gigit supaya apa? Supaya lembut. Fala yantuhu. Kemudian saya pun melunakkan siwak tersebut. Fa amarrahu. Kemudian Nabi pun bersiwak dengan siwak yang sudah terkena air liur siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa baina yadayhi raqwatun aw ulbatun fiha ma. Di depan Nabi ada semacam tempat berisi air. Faja'ala yudkhilu yadayhi ilal ma. Kemudian beliau memasukkan kedua tangannya di air. Fayamsahu bihima wajahahu. Kemudian beliau mengusapkan air ke wajah beliau. Yaqul, beliau berkata, la ilaha illallah, innalil mauti sakarat. Tidak ada Tuhan yang sesembah selain Allah. Sungguhnya dalam kematian itu ada kesulitan. Thumma nasaba yadahu faja'ala yaqul. Kemudian beliau mengangkat jarinya. Kemudian beliau berkata, fir rafiqil a'la, bersama orang-orang yang mulia yang ada di atas, hatta qubida wa malat yaduhu, sampai beliau pun meninggal, kemudian tangannya pun terjatuh sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi bersiwak sebelum meninggal, kata Aisyah, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanna istinanan qad ahsana minhu." Aku tidak pernah melihat Nabi bersiwak seindah dia bersiwak tatkala itu. Ini dalil bahwasanya Nabi SAW beliau juga merasakan sakaratul maut. Tadi beliau payah, kemudian beliau meletakkan kain di wajah beliau, kemudian beliau membuka. Jadi para ulama menjelaskan sakaratul maut itu seperti ujian, sebagaimana orang sakit dikasih ujian ya. Bukan berarti kalau ada orang kemudian meninggal dalam kondisi sakit berarti ini menunjukkan dia su'ul khatimah, tidak. Bahkan Nabi sakit parah. Ya. Benar-benar Allah ingin mengangkat derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karenanya terkadang ada orang saleh meninggal dia merasa sulit, ya. Sulit, ya. Tetapi itu pertanda Allah memberikan dia ujian kepadanya, benar-benar Allah ingin membersihkan segala dosa-dosanya. Karena Nabi SAW juga merasakan sakaratul maut. Oleh karenanya kata Aisyah setelah itu, ma aqbitu ahadan bihauni mautin ba'da alladhi ra'aitu min shiddati mauti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kata Aisyah, aku tidak pernah cemburu melihat orang mati dengan mudah. Kenapa? Nabi SAW mati juga mengalami kesulitan, ya. Bukan berarti ada orang meninggal dengan mudah berarti dia lebih afdal daripada orang yang meninggal dalam kondisi sakit. Karena Nabi SAW juga meninggal dalam kondisi apa? Sakit. Dalam riwayat yang lain, ya, Nabi sakhasa basaru nahwa saqfil bait. Nabi mengangkat pandangannya melihat kepada langit-langit, ya, atap. Kemudian beliau berkata, Allahumma fir rafiqil a'la. Ini perkataan terakhir Nabi. Ya Allah, bersama orang-orang yang saleh. Ya, dalam riwayat yang lain Nabi berkata, Allahumma ghfirli warhamni wa alhiqni bir rafiq. Ya Allah, ampunilah aku. Kasihanilah aku dan sertakanlah aku bersama ar-rafiq. Apa yang dimaksud ar-rafiq? Ar-rafiq yaitu yang dalam firman Allah, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan bersama dengan orang-orang, ya, yang Allah beri anugerah kepada mereka dari para nabi, kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan orang-orang saleh. Nabi berdoa kepada Allah agar beliau disertakan bersama para nabi-nabi yang telah mendahului beliau. Dan ini Aisyah paham karena Nabi waktu masih hidup, Nabi pernah berkata, la yamutu nabiyyun hatta yukhayyaru baina dunya wal akhirah. Tidaklah seorang nabi meninggal dunia kecuali diberi pilihan, dunia atau akhirat. Ya. Waktu Nabi SAW berkata, ma'ar rafiqil a'la, kata Aisyah, dhanantu annahu khuyyir. Saya tahu Nabi sedang diberi pilihan. Pilih tinggal di dunia atau bersama para nabi-nabi sebelumnya. Akhirnya Nabi memilih untuk bersama para nabi-nabi sebelumnya. Dan kejadian ini, wafatnya Nabi SAW terjadi di waktu duha, di puncak-puncak panasnya duha, yaitu pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun 11 Hijriah. Umur beliau tatkala itu mencapai 63 tahun, lebih 4 hari. Tatkala Nabi SAW meninggal dunia, maka para sahabat sangat sedih. Anas bin Malik berkata, syahidtu yauma dakhala al-Madinah, fama ra'aitu yauman qad kana ahsana wala adwa min yaumin dakhala alaina fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku hadir waktu Nabi pertama kali masuk kota Madinah. Aku tidak mendapati ada hari terindah, hari yang paling penuh cahaya di kota Madinah
kecuali tatkala Nabi masuk kota Madinah. Wa syahidtuhu yauma mautihi, dan aku juga saksikan tatkala Nabi meninggal di kota Madinah. Fama raaitu yauman kana aqbah wala azlam min yaumi mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat kota Madinah lebih buruk, lebih gelap seperti waktu meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain Anas berkata, "Lamma kana al-yaumul ladzi dakhala fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, adha'a minha kullu syai'in." Tatkala Nabi masuk kota Madinah, tatkala berhijrah, maka Nabi memberi cahaya kepada segala sesuatu. Semuanya bercahaya, artinya semua dalam kondisi baik. Artinya ada tidak mursal ya. Umar berkata bahwasanya Nabi tidak meninggal, tapi Nabi pergi bertemu dengan Rabb-Nya sebagaimana Musa bertemu dengan Rabb-Nya. Setelah itu Nabi akan kembali. Ya. Kemudian setelah dia kembali, dia akan memotong kaki-kaki dan tangan-tangan orang-orang munafik. Ya. Umar berkata, Umar tidak percaya Nabi meninggal dunia. Dalam riwayat yang lain Umar berkata, "Wala yamutu hatta yaqta'a aydiya unasin minal munafiqin." Nabi tidak akan meninggal sampai dia potong ya kaki-kaki dan tangan-tangan orang-orang munafik. Bagaimana sikap Abu Bakar? Abu Bakar waktu Nabi meninggal, beliau lagi di kampungnya. Kemudian beliau pun datang. Thumma dakhala nazala fadakhala al-masjid. Kemudian beliau turun, beliau pergi masuk masjid. Falam yukallimun nas. Orang-orang sedang sibuk mendengar perkataan Umar. Tidak ada yang berani membantah Umar. Umar bilang, "Rasulullah belum mati." Enggak ada yang berani bantah. Kemudian Abu Bakar langsung masuk ke rumah Aisyah. Kemudian beliau menuju jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mughashshan bi thawb, dan Nabi sedang tertutup dengan sebuah kain. Fakashafa an wajhihi. Kemudian Abu Bakar membuka kain yang menutup wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma akabba alaihi faqabbalahu wa baka. Kemudian Abu Bakar pun mencium Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pun menangis. Kemudian beliau berkata, "Wallahi la yajma'ullahu 'alaika mautatain." Allah tidak akan mengumpulkan kepada engkau dua kematian. Amal mautatul lati kutibat 'alaik faqad muttaha. Adapun kematian pertama, kematian yang dicatat Allah bagimu, maka telah Allah jalankan. Maksudnya kata Abu Bakar, selain ini kau tidak akan mati wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Abu Bakar keluar menemui orang-orang. Orang-orang sedang sibuk dengan Umar yang sedang ngamuk mengatakan Nabi tidak meninggal dunia. Kemudian Umar sedang berbicara dengan orang-orang. Kata Abu Bakar, "Ijlis ya Umar." Wahai Umar, duduk. Fa aba Umar an yajlis. Umar tidak mau duduk. Umar bilang, "Siapa yang bilang Muhammad mati? Rasulullah belum mati." Orang semua diam, tidak ada yang berani bantah siapa? Umar. Umar duduk, Umar enggak mau duduk. Kemudian mulailah Abu Bakar berbicara. Waktu Abu Bakar mulai berbicara, orang-orang semua meninggalkan Umar menuju Abu Bakar. Faqala Abu Bakar. Abu Bakar berbicara di hadapan para sahabat. "Amma ba'du, faman kana minkum ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna Muhammadan qad mat." Siapa di antara kalian menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Sudah wafat. "Wa man kana minkum ya'budullah." Barang siapa di antara kalian menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Sungguhnya Allah Maha hidup dan tidak mati. Kemudian Abu Bakar membacakan firman Allah, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul, afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Wa man yanqalib ala aqibai fala yadhurrullaha syai'a. Wa sayajzillahi syakirin." Dia bacakan ayat tersebut. Yang artinya, tidaklah Muhammad itu kecuali hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Sebagaimana rasul-rasul sebelumnya meninggal, Muhammad juga akan meninggal. Apakah kalau dia meninggal atau terbunuh kalian murtad? Waktu Abu Bakar membaca ayat ini, ya, kata Ibnu Abbas, "Wallahi la ka'anna an-nas lam ya'malu anna Allah anzala hadhil ayah hatta tala Abu Bakar." Orang-orang sama sekali tidak mikir bahwasanya ayat ini sudah diturunkan oleh Allah. Seakan-akan mereka baru pertama kali dengar tentang ayat ini. Fatalaqaha minhun nas. Kulluhum, semuanya dengar ayat tersebut. Semuanya mengulangi ayat-ayat ini. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Sungguhnya Muhammad hanya seorang rasul sebagaimana rasul-rasul telah berlalu sebelum beliau. Sebagaimana rasul sebelum beliau meninggal, beliau juga akan wafat. Dibaca oleh para sahabat. Umar berkata, "Wallahi ma huwa illa an sami'tu Abu Bakrin talaha fa akhirtu." Tiba-tiba aku mendengar Umar membaca ayat tersebut, maka aku pun lemas, kata Umar. Hatta ma tuqilluni rijlaya, sehingga kedua kakiku tidak mampu untuk menyanggahku. Wa hatta ahwaitu ilal ard, aku pun tersungkur di atas tanah hina sami'tuhu talaha. Tatkala aku mendengar Abu Bakar membacakan ayat tersebut. Alimtu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad mat.
maka aku tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Fatimah radhiyallahu taala anha berkata tatkala ayahnya meninggal dunia, "Ya abata, ajaba rabban da'a." Wahai ayahanda, sungguhnya ia telah menemui Rabbnya yang telah memanggilnya. "Ya abata, man jannatul firdausi ma'wah." Wahai ayahanda, sungguh surga Firdaus adalah tempatmu. "Ya abata, ila Jibrila nan'ahu." Wahai ayahanda, kepada Jibril kami kabarkan kematianmu. Demikian ya, wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pelajaran bagi kita bahwasanya Rasulullah SAW hanyalah manusia sebagaimana manusia-manusia yang lain, sebagaimana para rasul yang lain. Para rasul meninggal dunia, Nabi SAW juga meninggal dunia. Demikian, wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Abu Bakar adalah orang paling berilmu di antara para sahabat. Namun mengapa beliau yang sedikit meriwayatkan hadis dibandingkan sahabat yang lainnya? Para ulama mengatakan al-hadis, aktsarus sahabati tahditsan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Tetapi aktsarus sahabah hadisan Abu Bakar. Sahabat yang paling banyak hadisnya dari Nabi adalah Abu Bakar. Meskipun beliau paling banyak hadisnya, beliau tidak berkesempatan untuk banyak meriwayatkan siapa? Hadis. Kenapa Abu Bakar setelah Nabi meninggal beliau jadi khalifah? Kemudian terjadi peristiwa besar. Terjadi murtad orang di mana-mana. Muncul nabi palsu. Di antaranya Musailimah al-Kadzdzab, ya. Dan ada beberapa nabi palsu yang lainnya. Kemudian banyak orang murtad. Kemudian Abu Bakar harus mengembalikan stabilitas keamanan negeri Islam tatkala itu, sehingga beliau sibuk untuk peperangan sana sini. Dan beliau hanya 2 tahun setelah itu kemudian beliau meninggal dunia. Sampai-sampai Abu Bakar tidak sempat melaksanakan salat tarawih berjamaah. Salat tarawih berjamaah baru terjadi tatkala di zaman Umar. Sehingga umur beliau setelah Nabi meninggal cuma 2 tahun, ya, setelah meninggal, dan beliau sibuk dengan masalah kenegaraan sehingga beliau tidak sempat untuk meriwayatkan hadis. Tentunya kita yakin Abu Bakar, Umar lebih banyak hadisnya daripada Abu Hurairah. Tetapi kenapa Abu Hurairah yang belajar sama Nabi tidak begitu lama namun banyak meriwayatkan hadis? Ada banyak sebab. Di antaranya Abu Hurairah didoakan oleh Nabi untuk tidak lupa hafalannya. Di antaranya Abu Hurairah meriwayatkan hadis juga, mengambil hadis dari sahabat-sahabat yang lainnya. Di antaranya Abu Hurairah diberi umur panjang. Di antaranya Abu Hurairah konsentrasi jadi ustaz. Dia duduk di Masjid Nabawi dan meriwayatkan apa? Hadis. Sehingga akhirnya banyak orang-orang yang mengambil hadis dari Abu Hurairah. Jadilah Abu Hurairah adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ustaz, ana seorang pemuda penuntut ilmu. Namun ada seorang akhwat jomblo. Curhat jomblo ya. Enggak di sini, enggak di masjid lain, semuanya jomblo curhat ya. Namun ada seorang akhwat yang ingin menikah apabila selesai kuliah tahun ini. Namun ana baru semester 1. Berarti masih ada 4 tahun ke depan. Dan ana pun bilang bahwa ana tidak bisa karena belum mampu. Namun si akhwat bilang Allah yang mencukupkan. Masya Allah ini akhwat. Dan bukankah Allah yang beri rizki? Masya Allah ini akhwat ceramai suami. Ini bagaimana kalau sudah nikah? Belum nikah sudah diceramain. Akhwat soleha. Kata akhwat tersebut, dan Allah pun yang memerintahkan untuk menikah cepat. Masya Allah. Terus apa yang harus ana lakukan? Sedangkan ana pun pengen nikah cepat. Ya sudah nikah. Ente pengen nikah cepat. Sunnah menyuruh nikah cepat. Akhwatnya juga pengen cepat nikah. Akhwatnya juga sudah menasihati antum. Apalagi yang ditunggu ya. Nikah saja bismillah ya. Rezeki insyaallah kata akhwat tadi, Allah yang memberi apa? Rezeki. Jangan khawatir. Nanti kalau ente miskin, ente bilang akhwat, saya kan sudah bilang. Sabar. Nanti ente harus sabar. Nanti kan yang dulu saya nikah. Sabar ya. Insyaallah bismillah ya. Akhi menderita kalau orang tidak menikah zaman sekarang. Zaman sekarang tidak seperti zaman dulu. Sekarang zaman fitnah di mana-mana ya, godaan di mana-mana. Ustaz, apa benar ada hadis yang menerangkan bahwa detik-detik wafat Nabi yang menerangkan Nabi mengucapkan ummati ummati beliau wafat? Saya tidak menemukan riwayat itu, wallahu a'lam bishawab. Nabi mengucapkan ummati ummati waktu Nabi di telaga beliau Al-Haud, kemudian ada sebagian umatnya ditolak, diusir. Nabi mengatakan ummati ummati. Tapi hadis-hadis yang saya baca, wallahu a'lam bishawab, saya belum cek juga. Di antara wasiat Nabi tadi as-salat wa ma malakat aymanukum. Perhatikan salat, perhatikan budak kalian. Di antaranya jangan menjadikan kuburan sebagai apa? Masjid. Itu di antara wasiat-wasiat Nabi sebelum Nabi meninggal dunia.
Ustaz, berapakah jarak rumah Rasulullah SAW ke masjid? Yang kami bingungkan ketika istri Rasulullah SAW membuka tirai rumahnya, ia melihat para kaum muslimin sedang duduk di saf. Enggak ada jarak, nyambung. Ya, di kuburan Nabi sekarang itulah masjid, rumah Nabi dulu, rumah Aisyah. Dindingnya langsung nyambung dengan dinding apa? Dinding masjid. Jadi menghadap kiblat, ini raudhah, langsung rumah Nabi. Kalau dibuka tirainya langsung kelihatan para sahabat sedang duduk di saf. Kenapa bid'ah lebih disukai syaitan daripada maksiat? Karena bid'ah seorang melakukannya dalam kondisi merasa tidak bersalah, sehingga sulit untuk dia bertobat dari bid'ah tersebut. Adapun pelaku maksiat, dia melakukan maksiat, dia tahu dia salah, maka masih diharapkan dia bertobat dari perbuatannya. Dari sisi itulah, ya, al bid'ah ahabbu ila syaitan minal ma'siyah. Bid'ah lebih disukai oleh syaitan daripada maksiat. Namun bukan berarti bid'ah lebih parah daripada maksiat. Karena bid'ah bertingkat-tingkat sebagaimana maksiat juga bertingkat-tingkat, ya. Saya punya kawan, pernah dia cerita di suatu tempat, jadi mereka saling mentahdir. Kemudian dia dapati kawan yang mentahdir tadi sedang melihat hal-hal yang haram. Ditegur, ya akhi, ente jangan gitu. Kata dia, bid'ah lebih dicintai oleh syaitan daripada maksiat. Kita jelas, zina maksiat dan itu dosa besar. Bukan berarti setiap bid'ah lebih parah daripada zina. Maksud saya, perkataan ulama bahwasanya bid'ah lebih dicintai oleh syaitan daripada maksiat dari sisi ini. Bahwasanya pelaku bid'ah itu susah untuk apa? Bertobat, karena dia merasa bid'ah itu kebaikan. Adapun pelaku maksiat sangat mungkin bertobat karena dia tahu itu adalah keburukan. Dari sisi ini bukan dipahami oleh sebagian orang setiap bid'ah lebih parah daripada maksiat. Itu enggak benar. Itu enggak benar. Ini curhat, ya. Ustaz, kenapa pondok-pondok sunnah mahal-mahal, Ustaz? Karena ikhwan-ikhwan yang ngaji enggak semuanya orang yang mampu di segi ekonomi, Ustaz. Ini memang, ya ikhwan, ini memang kondisi yang dilema, ya. Ya, sebagian pondok-pondok sunnah memang mereka ingin mengembangkan sekolah mereka, ingin memperbesar sekolah mereka, ingin meningkat sekolah mereka, ingin perbaiki kemakmuran kondisi guru-guru agar guru-guru bisa konsen dalam mengajar. Akhirnya karena mereka ingin itu semua, mereka menarik biaya yang besar. Idealnya ada seorang bangunkan pondok terus murah biayanya karena biaya pembangunan sudah ada. Tapi sekarang biaya pembangunan dibebankan bagi orang yang baru masuk pondok. Dilema, kita ingin sekolah berkembang, ya. Tetapi mau murah ya susah secara, akhirnya menunggu bantuan. Sementara sebagian mereka ingin mandiri. Kita hanya berdoa semoga akan muncul sekolah-sekolah sunnah yang murah, ya. Ya, tetapi antum harus mengerti bahwasanya perkara tidak semudah itu. Dan saya juga tidak setuju kalau ada pondok terlalu mahal. Masuk saja mungkin sekian puluh juta, ya. Akhirnya hanya untuk orang-orang yang kaya. Padahal kita tahu orang-orang sunnah lebih banyak yang miskin daripada yang kaya. Ya, antum berdoa saja, ya. Semoga ada sekolah yang murah. Apa hukumnya mengikat rambut bagi pria berambut panjang? Nabi SAW riwayatkan beliau terkadang rambutnya sampai di telinganya, terkadang lebih panjang daripada itu, ya. Tetapi itu masalah jibili, masalah adat istiadat. Nabi tidak pernah mengatakan panjangkanlah rambut kalian. Sungguhnya panjang rambut adalah sunnah. Nabi tidak pernah mengatakan demikian. Tapi itu kebiasaan orang Arab. Terkadang mereka mengkepang rambut mereka dalam peperangan. Itu kebiasaan mereka, ya. Adat kita ya mungkin berbeda, ya. Ya, jangan antum boleh rambut panjang tapi antum harus yang rapi. Jangan sampai rambut panjang disangka preman, ya. Ada guru tahsin preman katanya. Ya, antum kalaupun rambut panjang yang rapi, ya. Saya tidak menganjurkan karena itu berbeda dengan tradisi kita lelaki rambutnya apa? Pendek, ya. Rambutnya pendek. Dan ini masalah tradisi. Sebagaimana Nabi makan korma, sebagaimana Nabi makan korma setiap hari, bahkan itu makanan pokok Nabi SAW. Ini masalah jibili, masalah adat istiadat. Jangan sampai orang berkata makan korma gantikan nasi itu sunnah, ya. Sudah, jangan makan nasi, makan korma terus, ya. Enggak, ini masalah tradisi, bukan masalah apa? Bukan masalah sunnah ibadah, ya. Maka saya katakan demikian juga baju. Jangan sampai orang menyangka bahwasanya Nabi dulu terkadang pakai izar warida seperti kain ihram.
Cuma sarung di bawah sama sarung di atas. Dan itu Nabi lakukan, jalan ke sana sini pakai baju seperti itu. Jangan sampai orang mengatakan, lihat dalam hadis-hadis Nabi pakai izar dan rida, kemudian dia pergi ke kantor pakai sarung sama. Kalau di zaman Nabi oke, zaman sekarang lain, tradisi berubah. Ya, Islam mudah dan Islam tidak mengikatkan tradisi ini untuk segala zaman, tidak. Itu tradisi di zaman apa? Nabi SAW. Seperti naik onta di zaman Nabi. Jangan sekarang mengatakan naik onta sunnah, kemudian dia cari onta, kemudian dia jalan di depan Masjid Abu Darda ya. Enggak. Maka saya katakan rambut pun demikian. Rambut, baju itu semua perkara tradisi ya. Selama tidak melanggar syariat tidak mengapa. Ya, namun saya ingatkan karena rambut panjang itu dalam sebagian tempat itu identik dengan orang-orang yang enggak beres ya. Maka kita hendaknya waktu rambut panjang pun rapi, yang rapi. Sehingga tetap terkesan bahwasanya ini orang baik. Ya, bagaimana cara menunjukkan hal tersebut. Ya. Baik, demikian saja kajian kita ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sahabat Ammar TV, sudah lihat kan videonya? Masya Allah bukan? Insya Allah videonya bermanfaat ya. Yuk bantu dakwah kami dengan menyalurkan zakat, infak dan sodako ke rekening kami. Insya Allah donasi teman-teman akan digunakan untuk biaya peralatan dan operasional dakwah Ammar TV. Terima kasih ya sudah nonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan share video-video kami. Jazakumullah khairan. Ammar TV.